Saking megahnya kemunculan King Ghidorah ini, membuatnya digadang-gadang menjadi versi King Ghidorah terbaik sepanjang masa. Grand King Ghidorah, sosok King Ghidorah yang paling sangar yang tidak pernah dipertemukan sama Godzilla. Kira-kira kenapa ya? Dan apa alasan sebenarnya sampai bisa disebut King Ghidorah terbaik? Simak sampai habis guys. Jadi sampai saat ini Kutu Film masih ingat, dulu pas Kutu Film masih TK atau mungkin udah masuk SD kelas 1 kali ya, Kutu Film sering lihat film Godzilla di SCTV. Memang waktu itu film Godzilla sering banget ditayangin di Antv, La TV yang sekarang jadi TV One, Trans TV hingga Indosiar, dan ada beberapa film yang ditayangin di SCTV kalau Kutu Film lagi bolos sekolah. Iya guys, kalau di SCTV tayangnya emang di pagi hari guys ya, sekitar jam 9-an. Nah, karena waktu itu Kutu Film suka banget sama film Godzilla walaupun sama sekali gak tahu judul-judulnya. Setiap ada film kaiju yang berhubungan sama Godzilla, Kutu Film pasti nonton guys. Termasuk nonton film-film yang ada Mothra-nya di SCTV. Yap, kalian benar, Kutu Film nonton film tersebut bukan buat lihat Mothra, tapi nunggu Godzilla-nya ditunjukin. Cuman masalahnya ada beberapa film yang Kutu Film tunggu-tunggu sampai akhir, Godzilla-nya gak muncul-muncul guys. Pokoknya isinya Mothra terus sama dua cewek peri ini. Hingga beberapa hari kemudian di film lain, filmnya masih gak nunjukin Godzilla. Yang akhirnya ada satu film yang masih nunjukin Mothra, tapi kali ini ada King Ghidorah. Yang dimana King Ghidorahnya kayak besar banget waktu itu dan sangat mengerikan bagi Kutu Film yang waktu itu masih bocil. Nah di situ Kutu Film yakin kalau kali ini Godzilla pasti muncul. Soalnya di mana ada King Ghidorah, di situ ada Godzilla. Ternyata Kutu Film salah guys. Setelah belasan iklan terlewati, Kutu Film masih belum ngeliat Godzilla. Cuman di film ini ada kesan berbeda. Kutu Film agak menikmati filmnya karena King Ghidorah sama Mothra-nya itu digambarin epic banget. Terutama King Ghidorah-nya, yang dimana Kutu Film sadar kalau King Ghidorah ini kelihatan lebih gede daripada King Ghidorah di film Godzilla lain. Dan kerasa lebih serem guys. Saat itu Kutu Film benar-benar gak tahu judul filmnya apa. Mungkin karena belum bisa membaca lancar gitu guys. Jadi tulisan di TV itu Kutu Film gak peduli gitu. Hingga akhirnya pas Kutu Film udah nginjak SMA dan udah mulai tersadar akan dunia digital, Kutu Film mulai nyari tahu di internet film-film Godzilla yang pernah Kutu Film tonton di TV dulu. Dan akhirnya Kutu Film menemukan jawaban soal film Godzilla yang gak ada Godzilla-nya itu. Itu adalah Rebirth of Mothra Trilogy. 3 film yang khusus mengisahkan Mothra tapi masih berada di universe Godzilla. Ada Rebirth of Mothra pertama tahun 1996, Rebirth of Mothra 2 tahun 1997, dan Rebirth of Mothra 3 tahun 1998. Yang dimana untuk film yang terakhir ini ada sosok King Ghidorah-nya. Disitulah Kutu Film mulai tahu soal King Ghidorah ini. King Ghidorah yang menurut Kutu Film sangat besar dan mengerikan pas waktu bocil. Jadi pas bocil itu, Kutu Film mengira semua yang ada di film-film Godzilla itu real guys ya. Ada di dunia nyata gitu. Sehingga pas Kutu Film ngelihat King Ghidorah yang satu ini, ada kesan-kesan horor di benak Kutu Film yang gak bisa dihapus sampai sekarang. Kayak ninggalin trauma gitu guys, tapi seru. Ini dia Grand King Ghidorah, yang memang menjadi sosok King Ghidorah terbaik sepanjang masa. Kutu Film tahu kalian pasti bilang, masa yang terbaik sih bang? Bagusan King Ghidorah Monsterverse lah, udah CGI. Oke, Kutu Film bakal jelasin kenapa Grand King Ghidorah ini jadi yang terbaik. Ini bukan Kutu Film doang yang ngomong guys ya, tapi banyak fans Godzilla veteran yang berpendapat sama soal King Ghidorah yang satu ini. Oke, jadi ketika King Ghidorah ini pertama kali dimunculin di film Rebirth of Mothra 3, kesannya sangat berbeda guys. King Ghidorah kali ini lebih terlihat besar dan sangat merusak. Efek hempasan sayapnya sangat berbeda dengan King Ghidorah di film-film lain, mirip kayak kehancuran yang dibuat Rodan, tapi lebih diperlihatkan dari dekat. Gerakan-gerakan King Ghidorah yang satu ini sangat terlihat realistis waktu itu. Dibuat lambat dan setiap pertarungannya dengan Mothra selalu dibuat intens dan mendominasi. Kalian harus lihat bagaimana Grand King Ghidorah diperlihatkan di awal-awal kemunculannya. Dia dibuat misterius, layaknya sebuah benda raksasa yang sekelebat melayang di langit, yang otomatis kalau dilihat dari kacamata bocil Kutu Film, ini kayak sesuatu yang sangat mengerikan dan nge-trigger titanofobia. Apalagi waktu itu Kutu Film ngiranya King Ghidorah itu nyata.
Dan ketika Kutu Film ngelihat kembali film Rebirth of Mothra 3 ini di masa sekarang, Kutu Film jadi paham kenapa ini adalah penggambaran King Ghidorah terbaik, karena hanya di film ini kita diliatin detail-detail dari sosok tersebut. Dan setiap kemunculannya selalu diliatin dengan megah. Contohnya ada adegan di mana Grand King Ghidorah akan lepas landas dan kameranya benar-benar menyorot secara detail bagaimana sosok ini berancang-ancang terbang. Kesan raja dari King Ghidorah ini kerasa banget guys. Secara desain, dia memiliki tubuh yang lebih lebar dan berotot, lehernya tidak terlalu panjang tapi terlihat tebal, dan tanduk di kepalanya diperlihatkan lebih panjang yang memberikan kesan sangar. Detail-detail inilah yang membuat banyak fans Godzilla veteran bilang kalau King Ghidorah ini lebih baik dibandingkan versi Monsterverse. Emang sih, King Ghidorah versi Monsterverse juga diliatin sangar, cuman karena cara pengambilan gambarnya sudah terlalu modern dan terlalu banyak distraksi objek dari berbagai angle, kita tidak bisa menikmati bagaimana megahnya sosok ini. Memang kalau secara visual bisa dikatakan lebih realistik yang versi Monsterverse, cuman kalau soal originalitas, Grand King Ghidorah itu lebih baik guys. Karena King Ghidorah dari zaman dulu itu gak punya sayap kayak kelelawar. Dari dulu King Ghidorah itu gak memanfaatkan sayapnya untuk menumpu badannya kayak versi Monsterverse. Memang sih sayap King Ghidorah Monsterverse lebih terasa make sense. Cuman bagi sebagian fans itu menghilangkan originalitasnya guys. Kutu Film tahu bagi kalian yang Gen Z pastinya lebih milih King Ghidorah Monsterverse, tapi bagi para fans veteran, Grand King Ghidorah adalah versi yang mengingatkan originalitas King Ghidorah yang semestinya. Yang dimana di film Rebirth of Mothra 3 ini, karakter tersebut dilihatin lebih megah dan mengerikan, menjadikannya versi terbaik dari King Ghidorah. Jadi ini masalah perspektif aja guys. Ada yang suka visual practical effect, ada juga yang suka visual CGI yang dibalut dengan kesan make sense atau kayak di real life gitu. Selain itu, yang membuat Grand King Ghidorah sangat berkesan adalah karena dia memiliki dua versi zaman purba dan versi modern. Secara cerita, cikal bakal Grand King Ghidorah sudah ada di bumi sejak 130 juta tahun yang lalu, tepatnya di era Cretaceous. Yang otomatis sebutan cikal bakal ini disebut Cretaceous King Ghidorah. Dia adalah entitas penyebab punahnya dinosaurus karena sifatnya yang memanfaatkan jiwa-jiwa makhluk bumi untuk dijadikan energinya. Yang kemudian dia muncul lagi di era modern ketika sudah berevolusi, sehingga dia berhasil menjadi bentuk finalnya yaitu Grand King Ghidorah. Kali ini dia memanfaatkan jiwa-jiwa manusia sebagai sumber energinya, terutama anak-anak yang terlebih dahulu dia culik dan disimpan di sebuah kubah energi buatannya. Dia memiliki ukuran 100 meter dengan berat 100.000 ton, menjadikannya sosok terberat yang harus dilawan Mothra Leo, hingga Mothra Leo harus berkali-kali berubah ke versi yang lebih kuat untuk melawannya, seperti menjadi Armored Mothra, Eternal Mothra, hingga Lightspeed Mothra, untuk kembali ke masa lalu buat mengalahkan Cretaceous King Ghidorah supaya Grand King Ghidorah tidak ada di masa depan. Oh ya, jika kalian notice, suara Grand King Ghidorah ini sangat berbeda dengan King Ghidorah versi manapun. Alih-alih punya suara melengking yang khas, Grand King Ghidorah punya suara yang lebih mendesis dan dalam. Jadi ya, ini adalah King Ghidorah yang bikin Kutu Film ingat sampai sekarang bahwa ini adalah King Ghidorah yang menyeramkan tapi gak diliatin bertarung sama Godzilla. Dan memang fun fact-nya, ini adalah satu-satunya versi King Ghidorah yang gak dipertemukan dengan Godzilla guys. Alasannya karena villain di film Rebirth of Mothra 3 ini awalnya adalah Rodan. Cuman karena waktu itu King Ghidorah dianggap lebih populer, akhirnya King Ghidorah yang dipilih. Setelah sebelumnya, Toho juga merencanakan sebuah film berjudul The Return of King Ghidorah yang akan rilis di tahun 1999. Namun proyek film itu batal karena King Ghidorah dianggap terlalu sering muncul jika dalam 2 tahun ada versi King Ghidorah yang berbeda. Jadinya ya, ini adalah King Ghidorah yang gak pernah ketemu Godzilla guys. Bagaimana menurut kalian soal Grand King Ghidorah ini? Apakah layak menjadi King Ghidorah terbaik menurut kacamata kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.